warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Asosiat Dr. Haji Abdul Aziz Wahab BAMAG. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Rufiko Halidah dari PGMI 2A dengan NIM 2512 01260622. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah di mata kuliah Al-Quran Hadis. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik dalam Islam dari mengandung zikir, doa, dan puji kepada Allah, yang mana berfungsi sebagai pengingat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian macam-macam kalimat thayyibah, yaitu seperti basmalah, hamdalah, takbir, tahlil, tasbih, istighfar, ta'awud, dan sholawat. Basmalah yaitu dibaca saat kita memulai sesuatu, baik dalam hal apapun. Yang kemudian alhamdulillah atau hamdalah, yaitu diucapkan saat kita mendapatkan nikmat. Yang ketiga yaitu takbir, yang mana di situ kita membaca di saat kita dalam sholat atau saat mengagumi suatu hal yang diciptakan oleh Allah. Kemudian tahlil, yaitu adalah inti dari tauhid, la ilaha illallah. Kemudian tasbih, yaitu dibaca saat kita melihat keindahan atau kesempurnaan yang ada di alam. Kemudian yang keenam yaitu istighfar, dibaca saat kita meminta ampun kepada Allah atau di saat kita melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang ketujuh yaitu ta'awud, yang mana kita meminta meminta lindungan kepada Allah di saat kita melakukan suatu hal. Kemudian sholawat, yang mana itu adalah doa untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di saat kita membiasakan membaca kalimat-kalimat thayyibah, kita akan mendapatkan fungsi dan manfaat dari bacaan tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati, menghapus dosa, dan menambah pahala, juga mengingat Allah dalam beraktivitas apapun. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di saat kita sering membaca kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah, sehingga kita itu menjadi lebih dekat kepada Allah. Kemudian dapat menenangkan hati dan jiwa, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, dengan itu kita akan menjadi lebih tentram, hati dan jiwa kita akan lebih menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan selalu membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian mendapatkan pahala yang besar. Setiap kalimat itu bernilai ibadah dan dicatat sebagai pahala oleh Allah. Bahkan walaupun hanya diucapkan dengan lisan, itu kita juga mendapatkan pahala. Apalagi cuma diucapkan dengan di hati, itu juga dicatat sebagai mendapatkan pahala. Kemudian dapat menghapus dosa. Lebih sering kita berzikir atau beristighfar, maka akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Membaca kalimat thayyibah itu diambil dari dalil atau dasar yang berdasar pada Al-Quran dan hadis, yaitu pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan juga pada hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam penerapan kita cara membaca kalimat thayyibah, yaitu dalam teori itu seperti sebelum belajar kita membiasakan membaca basmalah, dan kemudian setelah berhasil atau mendapatkan suatu hal yang membuat kita senang, itu kita membaca hamdalah. Kemudian saat kagum melihat suatu hal yang sangat indah atau suatu hal yang diciptakan oleh Allah sehingga kita kagum melihatnya, kita membaca tasbih, yaitu subhanallah. Kemudian saat kita berbuat salah, saat kita berbuat salah, kita tidak boleh lupa dalam membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kemudian saat kita takut atau takut dalam terpengaruh buruk,
kita membaca ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian dalam setiap waktu kita harus selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya kita membantu pribadi yang lebih baik, yang membiasakan lisan dalam mengucapkan hal-hal yang baik, dan kesadaran kita dalam spiritual. Dalam materi ini dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan seorang Islam itu menjadi bentuk zikirnya sederhana, namun memiliki nilai pahala dan manfaat yang besar, dengan membiasakan kita mengucapkan suatu yang baik, kalimat-kalimat baik, yaitu kalimat thayyibah, dan menjaga ucapan kita supaya orang-orang itu juga tidak tersinggung dengan ucapan kita, dan juga kita mendapatkan iman dan memperbaiki akhlak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.